Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Wongsonegoro. Saya berasal dari kelompok 3, Latsar CPNS tahun 2022, angkatan 130. Pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksikan pembelajaran di agenda 2 yang dimaterikan oleh Bapak Tutor kita, Bapak Budi Sukmajadi, SPD MPD pada tanggal 29 Maret tahun 2022 dan tanggal hari ini yaitu 1 April 2022. Di pembelajaran agenda 2 ini yaitu tentang nilai-nilai dasar atau core value berakhlak yang memiliki tujuan utama yaitu menginternalisasikan nilai-nilai ASN berakhlak itu sendiri, yang mana merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di sini saya akan membahas tentang apa itu kata kunci dari masing-masing core value berakhlak, kemudian ada juga definisi dan kalimat afirmasinya, serta sedikit contoh mengenai bad practice dan best practice yang ada di masing-masing nilai berakhlak. Baik, untuk yang pertama, di sini ada berorientasi pelayanan, yaitu yang memiliki definisi berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan pelanggan. Untuk kalimat afirmasinya, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan pelanggan. Selanjutnya, ini adalah kata kuncinya, yaitu responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Adapun contoh dari best practice dan bad practice responsivitas, yaitu untuk best practice-nya memberikan reward kepada peserta didik yang telah mencapai keberhasilan belajar, kemudian bad practice-nya tidak memberikan tanggapan terhadap keberhasilan belajar peserta didik. Selanjutnya ada best practice dan bad practice kualitas, yaitu yang pertama untuk best practice-nya melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan metode yang variatif dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian untuk bad practice-nya yaitu selalu melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara klasikal atau monoton. Selanjutnya ada di kata kunci kepuasan, yaitu yang pertama best practice-nya menjalin komunikasi secara intensif dengan orang tua peserta didik agar orang tua terlibat secara langsung dalam perkembangan belajar anaknya. Kemudian untuk bad practice-nya menjalin komunikasi dengan orang tua siswa hanya saat ada kegiatan formal saja, seperti pembagian rapot atau kenaikan kelas, sehingga tidak terjalinnya komunikasi yang baik demi tujuan bersama. Selanjutnya ada nilai berakhlak yang merupakan akuntabel, yaitu memiliki definisi bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dengan kalimat afirmasinya. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Berikut adalah kata kuncinya. Yang pertama ada integritas, kemudian dapat dipercaya, dan yang ketiga ada transparan. Selanjutnya, ini adalah contoh dari best practice dan bad practice-nya. Untuk integritas, yaitu tidak menerima suap, sogok, gratifikasi dari pihak manapun, termasuk dari orang tua peserta didik. Selanjutnya ada bad practice, yaitu menerima gratifikasi dari orang tua peserta didik untuk menaikkan nilai akademik anaknya, sehingga bersifat subjektivitas. Selanjutnya ada contoh best practice dari dapat dipercaya, yaitu menyalurkan dana BOS atau BOP dan bantuan pemerintah lainnya secara jujur, transparan, dan tepat sasaran. Kemudian untuk yang bad practice-nya menggunakan dana bantuan dari pemerintah untuk kepentingan individu atau dikorupsi. Selanjutnya ada contoh lagi dari kata kunci transparan untuk best practice-nya, yaitu menyampaikan perkembangan belajar peserta didik pada orang tua berdasarkan data yang dimiliki, termasuk dalam penilaian dan lainnya secara jujur. Kemudian untuk bad practice-nya tidak ada keterbukaan dalam menentukan kriteria penilaian, cenderung subjektif berdasarkan kedekatan dengan peserta didik ataupun orang tua. Baik, itu tadi adalah contoh dari nilai-nilai akuntabel. Selanjutnya kita akan masuk ke nilai-nilai kompeten. Nilai kompeten ini memiliki kata kunci, yaitu kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, dan ahli di bidangnya. Selanjutnya, untuk contoh best practice dari kinerja terbaik, yaitu disiplin dalam melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, diantaranya datang tepat waktu, kemudian yang kedua membuat perangkat pembelajaran. Selanjutnya ada bad practice-nya di kinerja terbaik, yaitu lalai dalam melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik,
diantaranya datang terlambat dan tidak membuat perangkat pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, ada contoh best practice dan bad practice dari kata kunci sukses, yaitu untuk best practice-nya mengikuti kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guna menjawab tantangan yang selalu berubah. Kemudian untuk bad practice-nya enggan mengikuti kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi sehingga tertinggal dalam setiap perubahan zaman. Untuk selanjutnya ada contoh best practice dan bad practice ahli di bidangnya, yang mana best practice-nya yaitu menguasai penyusunan perangkat pembelajaran dan membantu orang lain untuk belajar menyusun perangkat tersebut. Kemudian untuk bad practice-nya yaitu kurang kompeten dalam menyusun perangkat pembelajaran sehingga tidak membuat perangkat tersebut. Baik, tadi untuk contoh nilai-nilai kompeten. Selanjutnya kita masuk ke nilai-nilai harmonis. Itu untuk harmonis merupakan definisi dari saling peduli dan menghargai perbedaan. Kalimat afirmasinya yaitu kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Kata kuncinya yaitu ada peduli, perbedaan, dan selaras. Berikut adalah contoh good practice atau best practice dari nilai-nilai harmonis. Yang pertama, membantu rekan kerja yang kesulitan, yaitu membantu mengajari cara mengolah buku pada rekan kerja yang belum berpengalaman. Kemudian yang kedua, menghargai setiap manusia, yaitu mendengarkan rekan kerja ketika sedang berbicara atau mengungkapkan pendapat. Dan yang ketiga, memberikan layanan terbaik. Selanjutnya, contoh bad practice-nya yaitu membeda-bedakan suatu kelompok tertentu, yaitu diantaranya hanya mau bergaul dengan lulusan kampus yang sama. Kemudian yang kedua, tidak mau mengikuti peraturan yang telah disepakati bersama. Dan yang terakhir, membuat kondisi yang mengganggu rekan kerja. Itu adalah contoh dari best practice dan bad practice untuk nilai harmonis. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke nilai-nilai loyal, yaitu definisinya berdedikasi, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dengan kalimat afirmasinya, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya ada kata kunci dari loyal, yaitu yang pertama ada komitmen, kedua kontribusi, ketiga nasionalisme, keempat pengabdian, dan yang kelima dedikasi. Baik, berikut adalah contoh best practice dan bad practice core value loyal dalam instansi sekolah. Baik, ini adalah beberapa contoh best practice-nya, diantaranya yaitu di kata kunci pengabdian, selalu siap melaksanakan perintah pimpinan, kemudian dedikasi, yaitu melatih siswa untuk mengikuti perlombaan yang waktunya di luar jam atau hari kerja. Kemudian untuk kontribusi, yaitu turut berkontribusi ide dan aksi demi suksesnya adiwiyata sekolah tingkat nasional. Kemudian untuk kata kunci nasionalisme, ada memberikan bimbingan kepada teman sejawat yang sedang mengalami kesulitan akan tugasnya. Selanjutnya yang terakhir, di best practice komitmen, yaitu selalu merancang dan menyusun desain pembelajaran dengan menarik atau membuat RPP dengan menarik. Baik, berikut adalah contoh untuk praktik buruknya atau bad practice-nya, yaitu untuk bagian pengabdian tidak siap ditugaskan oleh pimpinan, kemudian dedikasi tidak bersedia mengikuti kegiatan pelatihan yang diadakan sekolah maupun instansi lain. Selanjutnya dikontribusi tidak peduli dengan kondisi sekolah yang mengalami masalah kesiapan adiwiyata tingkat nasional. Kemudian nasionalismenya hanya membantu teman kerja yang satu golongan, satu suku, dan satu agama. Baik, itulah contoh dari best practice dan bad practice core value loyal. Selanjutnya kita masuk ke nilai-nilai adaptif, yang merupakan definisi dari berinovasi dan antusias menggerakkan atau menghadapi perubahan. Yang memiliki kalimat afirmasi yaitu kami berinovasi dan antusias menggerakkan atau menghadapi perubahan dengan kata kuncinya motivasi, maksud saya inovasi, proaktif, dan antusias menghadapi perubahan. Baik, berikut adalah contoh best practice dari adaptif, yaitu kata kunci antusias terhadap perubahan, diantaranya mengikuti MGMP secara virtual. Kemudian untuk kata kunci inovasi yaitu membuat ujian di Moodle Indonesia, dan yang proaktif bangga mengikuti prokes COVID-19. Berikut adalah contoh bad practice dari adaptif. Untuk yang pertama, apatis terhadap perubahan, yaitu tidak mengikuti kegiatan MGMP secara daring. Selanjutnya ada monoton,
Itu membuat ujian dengan file ekstensi Word dan dikirimkan begitu saja ke WhatsApp grup kelas. Selanjutnya ada reaktif, yaitu mengabaikan prokes dengan alasan masih tidak percaya pandemi COVID-19. Baik, selanjutnya kita masuk ke nilai-nilai kolaboratif, yaitu memiliki definisi membangun kerjasama yang sinergis. Untuk kalimat afirmasinya, yaitu kami membangun kerjasama yang sinergis dengan kata kuncinya kerjasama dan sinergitas. Berikut adalah contoh best practice nilai-nilai kolaboratif. Yang pertama adalah memberikan kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi, yaitu memberikan kesempatan pada peserta rapat untuk memberikan masukan saat MGMP. Selanjutnya, terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, itu menerima saran dari pihak lain dalam menuntaskan pekerjaan. Dan yang terakhir, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, yaitu bersama-sama bagi tugas untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Selanjutnya ada contoh dari kolaboratif di bagian best practice, yaitu yang pertama tidak memberi kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi. Contohnya tidak memberi kesempatan pada peserta lain untuk mengemukakan pendapat saat MGMP. Selanjutnya ada tidak terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, yaitu tidak menerima saran atau kritik dari rekan kerja untuk perbaikan pekerjaan. Selanjutnya tidak menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama. Contohnya adalah sifat individualism, tidak sesuai arahan, dan bergerak masing-masing alias sendiri-sendiri. Baik, itu saja untuk refleksi pada kegiatan di pembelajaran agenda 2 bersama Bapak tutor kita, Bapak Budi Sukmajadi, SPD MPD. Terima kasih atas arahan dan segala materi yang diberikan. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan untuk orang banyak. Itu saja dari saya. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.